طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, yaitu ke kota Taif, 100 meter dari kota Mekah, maka Nabi dilempari kotoran, dilempar batu, sampai dahi Nabi itu berdarah, Bapak Ibu. Kalau seandainya tetesan darah Nabi jatuh ke tanah Taif, maka seluruh penduduk Taif Allah akan binasakan. Apa kata Nabi? Jangan ya Allah, sementara mereka umat. Mungkin saat ini mereka tidak beriman kepadaku karena tidak mengetahui kalau aku seorang Rasul. Suatu saat nanti akan ada lahir seorang yang soleh dari kota Taif. Siapa Bu yang lahir dari kota Taif? Bu kasih bocoran sedikit yang paling banyak meriwayatkan pewaris hadis. Abu Hurairah lahir di kota Taif. Coba Bapak Ibu mengajak orang kawan Ibu. Oh iya, saiki ngene lah. Urip iki sing lurus-lurus saya lah kita kerjaan ya. Dilempar Ibu pakai batu. Ibu bilang ajak begitu. Semana kira-kira Bu Pak? Kurang sebaiknya kita lempar balik batu ya Pak. Kalau Nabi tidak, maka dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi itu Bapak Ibu punya doa mustajab kepada Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah simpan doanya untuk kelak di akhirat untuk menjadi syafaat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah begini koncang suara tuh, aku pun semangat tidak ceramahnya. Alhamdulillahil qayyumil sultanu al-wahidul burhanu al-maqsud wujud karamuhu wa irsanu. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diriyakil aryar wal miftahil hibabil hisham Sayyidina wa maulana Muhammadinil Muhtar wa alihil adhan wa ashabihil ahyar adadani wa amilahi wa iddolih lau yusaku ahadukum bisawfi rijlih lau azidu ma'afi kalbih au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali pertemuan kita di malam yang berbahagia ini, wajiblah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini kita masih diberikan yaitu nikmat iman. Mari kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Atas perjuangan beliaulah, tetesan darah beliau, sampai detik ini kita ditunjuki agama yang benar, amal yang baik, sehingga kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Bapak Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal. Kecamatan Sunggal ya Pak, berketepatan hadir di tengah kita pada malam hari ini. Begitu juga yang sama kita muliakan yaitu BKM Masjid beserta pengurusnya yaitu Masjid Nurul Ihsan, yang dimana sudah bergigih yaitu untuk mengadakan acara memperingati Maulid Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu juga yang sama kita muliakan para asatidz, Ustaz yaitu Ustaz Salman beserta wakilnya ataupun sekretarisnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Begitu juga dengan orang-orang tua kami, adik-adik cerdik pandai, begitu juga ibu-ibu yang cantik. Sehingga nama tadi kudongar menghungkan suara itu begitu merdu. Cocok Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepala desa tadi begitu cukup memaparkan, ucapkan kata sambutan, maka saya ada pantun untuk Bapak Kepala Desa. Kalau mau segar minumlah es krim, jangan lupa makan sampingannya itu bubur candil. Sungguh ganteng Kepala Desa Semencirim. Mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang adil. Setuju Bapak Ibu? Menurut Ibu, mana gantengan aku daripada Pak Kades? Ini yang kutanya bukan Kades ataupun tim sukses ini. Kalau Kades kutanya ataupun tim suksesnya sudah pasti Pak Kades yang ganteng. Kalau tidak bahaya kalau nanti di kantor. Bapak Ibu, ada 3 sebelum kita memasuki tema, maka sedikit saya menjelaskan ada kelak 3 orang di akhirat wala yujakkihim, tidak dipandang oleh Allah, wala yanjuru ilaihim, tidak dibersihkan dari silap salah dan dosa, walahum azabun alim, dan akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan. Siapa golongan yang pertama? Yaitu saifun zanin, orang yang sudah menikah akan tetapi dia berzina. Hati-hati, yang sudah menikah akan tetapi dia berzina. Yang kedua, al-imamul sunnah, yaitu seorang pemimpin, tergantung apa yang dipimpinnya. Kalau dia seorang presiden, maka dia memimpin seluruh Indonesia ini. Begitu juga dengan gubernur beserta jajarannya ia pimpin. Begitu juga paling terendah kepala desa. Begitu juga dengan kita selaku suami untuk kepada istri dan anak kita. Jadi kalau bicara masalah pemimpin, politik itu haram dalam Islam. Tidak. Ada 7 kelak yang mendapatkan naungan di akhirat. Salah satunya itu ialah al-imamul adil. Bagaimana adil seorang imam itu? Tajam kepada orang Islam, tajam kepada orang Nasrani. Tumpul kepada orang Islam, tumpul kepada Nasrani. Maknanya jangan sebelah. Karena satu agama Islam kepada kita kasih 10, di luar daripada Islam kita kasih 3. Itu bukan adil. Yang terakhir yaitu a'ilun mustakbir. A'ilun itu pandangan dari kata orang fakir. Mustakbir, sombong. Apa yang disombongkannya? Masalah harta, dia tak punya harta. Yang disombongkannya pertama ialah watarul haq, menolak kebenaran, wa ghaddun nas, menyepelekan manusia. Diajak tak mau, dinasihati menolak. Maka itulah kelak 3 golongan di akhirat
yang tidak dibersihkan dari silap salah dan dosa, tidak dipandang oleh Allah kelak di akhirat, dan akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ketiga golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya namanya Hasanuddin Nenggolan. Saya bertempat tinggal yaitu di Simpang Pondok baru sekitar 8 bulan. Jadi saya pendatang di sini. Saya marga Nenggolan. Tadi saya tanya ketua BKM, katanya di sini mayoritas orang Jawa. Tahu tidak Bapak Ibu, apa perbedaan orang Jawa dengan orang Pemarga? Kalau orang Jawa, Ibu Bapak, takut dia sama biniknya. Tapi kalau kami orang Pemarga ini, Bu, Bapak, tak takut kami sama binik kami. Akan tetapi binik kami lebih berani daripada kami. Maknanya takut juga. Jadi identik Bapak Ibu, bahasa di kampung kami itu yaitu bahasa kampung. Jadi jangan aneh kalau saya bicara apo. Mending kami apo o-nya 1, kalau Jawa opo o-nya 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tidak orang yang tenang itu siapa? Orang yang tenang itu Bapak Ibu bukan Pak Kades, bukan seorang presiden. Orang yang tenang itu Bapak Ibu tukang parkir. Kenapa tukang parkir orang yang tenang? Bayangkan Bapak Ibu, kendaraan itu masuk satu persatu. Datang kereta bermacam merek, datang mobil macam-macam merek. Gigi satu persatu dia tak sedih, bahkan habis seluruhnya dia tak sedih. Apa kuncinya? Tasawufnya di sini. Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, akan tetapi merasa dititipi. Jadi kita Bapak Ibu, walaupun kita punya pangkat, harta kita banyak, mobil kita mewah, rumah kita bak istana yang megah, kalau kita itu merasa kita miliki, apabila kehilangan maka siap-siap untuk merasakan kesakitan. Karena semua itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya pangkat jangan sombong. Masa titipan sombong, kan nggak pantas kan, Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk tema saya mau tanya, kita ini nak sebentar apa ndak lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Paling 1 jam agak beginilah. Masuk 2 jam agak mengoroklah sedikit. Masuk 3 jam sudahlah. Ada yang bunyi lonceng, ada drum band, sambut-sambutanlah mengorok, Bu. Yang penting tidak panjang dan pendek, singkat tapi padat, didengarkan, diamalkan. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Hawashi Syarwani, Ala Tuhfal Muqtad. Hawashi Syarwani itu kitabnya Al-Imam Syarwani. Tuhfal Muqtad itu kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang dimana Tuhfal Muqtad adalah syarah dari kitab Minhajut Thalibin Al-Imam Nawawi. Jadi Ibu Bapak, kalau kita belajar fikih, dia namanya ada matan, ada syarah, ada hawashi. Matan itu isi, syarah itu penjelasan daripada matan. Hawashi lebih rinci lagi daripada syarah. Jadi matan diberi syarah, syarah diberi hawashi. Matannya itu Minhajut Thalibin Al-Imam Nawawi. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Tuhfal Muqtad, syarah Minhaj. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Syarwani, yang diberi nama kitab Hawashi Syarwani. Di dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan, inna adolan yalali, sesungguhnya paling mulianya malam itu, paling agungnya malam itu, yaitu malam kelahiran
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis malam kelahiran Nabi Bapak Ibu, yaitu malam Lailatul Qadar. Habis malam Lailatul Qadar, malam Jumat. Habis malam Jumat, malam Isra wal Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling agung? Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia? As-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Wali Al-Maliki, beliau mengutip perkataan dari Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qurbi, bahwasanya Sayyid Amin Qurbi berkata, ya Lailatul Idnin, mada sabahat, wahai malam Senin, apa yang menyapa? Wahai malam Senin, apa yang menyapamu? Kau begitu wangi, kau begitu agung, wahai malam Senin. Di malam Senin ialah lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, beruntung kita sebagai umat Nabi. Di mana keuntungan kita sebagai umat Nabi? Di dalam kitab Husaybul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu beliau hafal 300 hadis. Di dalam kitab beliau dijelaskan bahwasanya Nabi Adam iri kepada umat Muhammad karena 4 perkara. Bayangkan Ibu Bapak, seorang Nabi yang pertama Allah ciptakan iri kepada kita. Apa yang diirikan Nabi yang pertama? Yaitu kata Adam, Allah menerima tobatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertobat kepada Allah, Allah terima tobat mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam hanya membuat satu kesalahan, maka Allah pisahkan dia dengan istrinya Hajar, dengan istrinya. ...450 tahun. Hanya membuat satu kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Yaitu memakan buah kulli. Wahai Adam, masuk ke surga, kata Allah. Halal semua bagimu apa yang kau makan. Engkau kesunyian, aku ciptakan Siti Hawa dari tulang rusukmu yang bengkok sebelah kiri. Tapi Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kuldi itu, fatakuna minadz dzalimin, nanti kau menjadi orang zalim. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, Siti Hawa Allah turunkan yaitu di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Adam Allah turunkan di India, yaitu di bawah kaki bukit gunung Himalaya. Selama 450 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah, tidak Allah terima tobat Nabi Adam. Tapi seketika membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah terima tobat Nabi Adam. Apa doa Nabi Adam kepada Allah? Ya Rabbi haqqi Muhammad. Ya Allah, demi hak Muhammad, demi keagungan Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Apa dikatakan Allah kepada Adam? Wa qalallahu ya Adam, kaifa arabka Muhammad wala fahlajuhu. Dari mana engkau tahu wahai Adam wujud Muhammad sementara aku belum menciptakan wujudnya? Bayangkan Bu, Nabi pertama Nabi Adam, Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Akan tetapi Nabi Adam berdoa bertobat kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad belum diciptakan Allah. Apa dijawab Nabi Adam kepada Allah? Galadam ya Rabb, innaka ala ma khalaqtani rafa'tu ra'si ala gawa ibnu asma' la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saat engkau tiupkan roh ke jasadku, aku angkat kepalaku, maka aku lihat di tiang-tiang arsy Allah, di pintu-pintu surga Allah,
yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situlah tahu aku ya Rabbi, tidak mungkin engkau menyandingkan satu nama makhluk di samping namamu, terkecuali ia makhluk yang mulia. Dengan itulah aku membawa nama Muhammad bertobat kepadamu ya Rabbi, agar engkau menerima tobatku ya Allah. Apa dikatakan Allah kepada Nabi Adam? Shadaqta ya Adam. Betul yang kau katakan wahai Adam. Walaulah Muhammad wala khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan pernah kuciptakan engkau wahai Adam. Jadi Bapak Ibu, kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah ciptakan Nabi Adam, maknanya tak akan ada kita di dunia ini, Bu. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi Adam, aku berbuat satu kesalahan. Allah pisahkan aku dengan istriku Siti Hawa ratusan tahun. Sedangkan umat Muhammad pagi, siang, sore maksiat kepada Allah. Akan tetapi Allah tidak pisahkan dia dengan anak dan istri. Coba Bu bayangkan, kita satu hari berapa banyak berbuat dosa. Nabi Adam satu kali berbuat dosa kepada Allah, Allah pisahkan dengan istrinya ratusan tahun. Kita pagi, Bu, siang, sore. Bahkan kalau dihitung pun lebih banyak dosa kita saat ini dibandingkan pahala kebaikan yang kita berbuat. Itu keberuntungan yang kedua kata Nabi Adam. Yang ketiga, aku di surga dengan memakai aurat. Tertutup auratku karena aku berbuat satu dosa kepada Allah, maka Allah campakkan aku ke bumi dengan terbuka seluruh auratku. Sedangkan umat Muhammad, mereka berbuat dosa dengan telanjang, akan tetapi Allah masih beri mereka pakaian. Paham kan Ibu Bapak berbuat dosa dengan telanjang? Kalau boleh Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tak tutup kejahatan kita, tak tutup dosa kita, malu kita keluar rumah, sudah hitam semua nih kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takojud. Kalau aku ceramah kadang bontak, suara kuat, kadang kolan. Itulah kalau orang pemargani. Kalau orang Jawa nih ceramah, ya piyelah. Jenenge wong Jawa ya pelan-pelan aja lah kan yuk kan ngono kan. Tapi kalau orang Batak nih Bapak Ibu suaranya kuat tapi hatinya lembut. Cocok Bu, karena yang pandang Allah hati kita gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang ketiga keuntungan kita sebagai umat Muhammad. Yang terakhir kata Nabi Adam, aku berbuat dosa di surga, Allah campakkan ke dunia. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa di dunia, bertobat dengan tobatan nasuha kepada Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Beruntung tidak Bapak Ibu? Udah, jangan malu kalau kita punya dosa. Saya kawani, saya juga punya dosa kepada Allah. Ada satu kisah Bapak Ibu, di zaman Nabi. Kerjaan dia itu aneh. Aneh daripada maksiat yang dilakukan oleh orang. Kerjaannya Bu, menyetubuhi wanita yang sudah meninggal. Setiap ada wanita yang sudah meninggal, dia setubuhi. Salah satu meninggallah satu wanita yang soleha, maka dikubur, ia gali kuburnya. Dengan izin Allah, wanita itu dihidupkan oleh Allah, ditiupkan balik roh ke dalam jasad. Maka sang wanita bertanya kepada lelaki, kamu jahat kepada saya, kamu sudah menjelekkan saya, bahwasanya kamu sudah membuat saya dalam keadaan junub untuk bertemu dengan Allah. Saya tak terima. Maka laki-laki itu Bapak Ibu lari dengan sekencang-kencangnya sampai ke rumah, nangis 1000 kali nangis. Macam mana tak lari, mayat hidup. Ibu lari tidak kalau sudah mayat hidup? Kalau aku Bu, lompang ini rantai dibuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ia di rumah nangis terisak-isak. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Apakah Allah Maha Pemaaf walaupun dosaku sebanyak gunung yang ada di dunia? Apakah Allah Maha Pemaaf ya Rasulullah walaupun dosaku sebanyak butir pasir yang ada di pantai? Maka Nabi nanya dengan separuh marah, emang dosa apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, dosa yang kulakukan itu ialah menyetubuhi setiap wanita yang meninggal. Maka dengan separuh marah diusir oleh Nabi laki-laki tersebut. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tahukah engkau tadi siapa yang datang? Tahu tidak engkau tujuannya apa datang? Dia datang kepadamu ya Rasulullah untuk minta cahaya penerang kepada Allah. Dia mau bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Kenapa engkau usir? Yang punya pemaaf itu siapa? Engkau ya Rasulullah apa Allah? Yang punya pemaaf itu Bapak Ibu Allah. Maka dikejar oleh Rasulullah sampai di tengah padang pasir. Ia lihat laki-laki itu sedang sujud. Ia gerakkan ternyata laki-laki itu sudah meninggal. Ada tidak di antara kita yang hadir di sini dosanya seperti itu? Kebandalan yang menyetubuhi wanita yang sudah meninggal. Tidak ada kan, Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik kita masuk kepada judul. Bapak Ibu, ketika Rasulullah lahir, apa fenomena alam yang dibuat Allah? Sebetulnya Bu, Bapak, kita ini terlambat merayakan Maulid Nabi. Siapa pertama kali yang merayakan Maulid Nabi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir, api majusi padam. Ribuan tahun api majusi tak pernah padam. Nabi Muhammad lahir, api majusi Allah padamkan. Untuk apa? Ikraman, memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istana Romawi roboh, Nabi Muhammad lahir. Istana Romawi roboh. Siapa yang merobohkan? Allah. Ketika Nabi Muhammad lahir, Allah merobohkan. Itu apa? Ikraman, memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? Yaitu tentara bergajah tidak menyerang Ka'bah, maka Allah utus yaitu burung dari neraka Sijil untuk membawa 3 ekor batu. Allah jatuhkan dengan izin Allah, maka seluruh tentara bergajah mati. Di mana Allah jadikan itu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad lahir, maka di usia 1 tahun sampai 5 tahun, maka disusukanlah kepada siapa yang tahu? Tanya dulu. Jangan mangguk-mangguk ketika ditanya tak tahu. Maka disusukanlah pertama kepada Halimah. Pada saat itu semua ulama sepakat ketika di musim kemarau paceklik macam kita nih Bu, di sini musim kreter namanya. Apa? Krisis moneter namanya. Kalau di Jazirah Arab itu terkenal dengan tandus kering. Maka rumput tak tumbuh pada saat itu. Domba-domba kelaparan hingga susunya pun sedikit keluar. Tapi ketika Nabi Muhammad di rumah Halimah, maka sekeliling rumah Halimah rumput menjadi hijau. Dombanya, susunya banyak keluar. Maka sampai usia 5 tahun, maka dikasihkanlah kepada ibu Rasulullah. Siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Kita akan bahas sejarah Nabi sampai dia memperjuangkan dakwah. Bila perlu kalau orang ibu sanggup sampai wafat. Asal tahan saja. Kalau aku yang berceramah ini tahan aku. Orang ibu bapaknya. Ku tengok tunduk, ku pikir tawaduk, mendengarkan rupanya udah tidur. Tak tunduk mengantuk rupanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah umur 6 tahun, maka meninggallah ibu Rasulullah.
yaitu Siti Aminah. Jadi adik, ibu, bapak, kalaupun ada di antara kita saat ini ditinggal ibunya ketika kita berusia 6 tahun, Nabi kita pertama sudah mengalami. Jadi jangan sedih. Maka diasuhlah oleh kakeknya. Siapa namanya kakeknya, bapak ibu? Hah? Abu Muthalib. Berkisar usia 8 tahun, maka ditinggallah dia oleh kakeknya, meninggal kakeknya. Maka diasuhlah oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Jadi kalau ada di antara kita bapak ibu masih berusia kita umur 8 tahun, ditinggal kakek kita yang baik, yang menyayangi kita, jangan sedih. Seiring berjalannya waktu, maka datanglah perintah Allah untuk menjalankan dakwah. Kalau aku mau berdakwah, di mana-mana kau diundang ceramah, dimuliakan aku. Tengok, datang sendiri kemarin. Datang air putih tak aku minta. Pulang dikasih. Kalau Nabi berdakwah, korban dengan hartanya sendiri. Korban dengan dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, yaitu ke kota Taif, 100 meter dari kota Mekah, maka Nabi dilempari kotoran, dilempar batu, sampai dahi Nabi itu berdarah, Bapak Ibu. Kalau seandainya tetesan darah Nabi jatuh ke tanah Taif, maka seluruh penduduk Taif Allah akan binasakan. Apa kata Nabi? Jangan ya Allah, sementara mereka umat. Mungkin saat ini mereka tidak beriman kepada aku karena tidak mengetahui kalau aku seorang Rasul. Suatu saat nanti akan ada lahir seorang yang soleh dari kota Taif. Siapa bu yang lahir dari kota Taif? Bu kasih bocoran sedikit yang paling banyak meriwayatkan pewaris hadis. Abu Hurairah lahir di kota Taif. Coba Bapak Ibu, Ibu mengajak orang kawan Ibu. Oh iya, saiki ngene lah. Urip iki sing lurus-lurus ae lah kita kerjani ya. Dilempar Ibu pakai batu. Ibu bilang ngajak begitu. Semana kira-kira Bu Pak? Kurang sebaiklah kita lempar balik batu ya Pak. Kalau Nabi tidak, maka dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi itu Bapak Ibu punya doa mustajab kepada Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah simpan doanya untuk kelak di akhirat untuk menjadi syafaat kepada kita. Kata Allah, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun utusan Allah min anfusikum, dari kalangan kalian manusia. Azizun alaihim ma'anittum, sungguh berat penderitaan yang kau alami. Sungguh berat penderitaan yang kau alami. Sebelum kita menangis Bapak Ibu, Nabi lebih dahulu menangis. Sebelum kita meneteskan darah, Nabi lebih dahulu meneteskan darah. Untuk siapa? Harisun alaikum, kepada orang mukmin dan beriman yang soleh, Nabi sangat cinta. Bil mu'minina raufurur rahim. Nabi Bapak Ibu ketika berdakwah, ketika hendak sakratul maut, bukan dipikirkan istrinya, bukan dipikirkannya anaknya. Siapa yang dipikirkannya Bapak Ibu? Kita sebagai umatnya. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad akan datang kematian kepadanya hari ini. Ini kusingkat ini ya Bu. Kalau kita detail ukurannya kalau macam mana Ibu Pak bantallah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad akan datang kematian kepadanya hari ini. Berikan kepadanya dua pilihan, apa dia memilih aku atau memilih dunia. Kalau dia memilih dunia, aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilih akhirat, maka akan datang kematian hari. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah menanyakan kepadamu, apakah engkau mau diberikan Allah dua pilihan?
Apakah engkau memilih Allah atau memilih dunia? Apa kata Nabi? Kalau aku memilih dunia, maka Allah akan panjangkan umurku. Kalau aku memilih akhirat, akan datang kematian hari ini. Aku belum sanggup untuk meninggalkan dunia ini sebelum Allah berikan jaminan kepada umat. Berangkat lagi malaikat Jibril mendambai Allah. Ya Rabbi, Nabi Muhammad SAW tidak mau sebelum Allah berikan jaminan kepada umatnya. Maka apa kata Allah? Basyirhu ya Jibril, innahu awalu na'athir, ukhrijukil ardi idha bu'isu wa sa'idu, wa jami'u wa basyirhu, innal jannah muharramatun alal umam, wabalatan anta khuluha ummati. Sampaikan kepada Muhammad, tidak akan pernah masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad memasuki surga. Tidak akan pernah masuk surga umat-umat terdahulu sebelum Nabi umat Muhammad masuk surga. Dan tidak akan pernah dihisab umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad dihisab terlebih dahulu. Bayangkan Bu, kalau dihitung-hitung kita pendek-pendek, tak tinggi badan, jolek-jolek tapi tak samu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahsyatnya Nabi untuk memikirkan kita sebagai umat. Lantas kita sebagai umat, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Bahkan di saat napas sudah di tenggorokan, ya Rabbi, umatku tidak akan pernah sanggup untuk menahan sakaratul maut. Tahu Ibu sakitnya sakaratul maut itu gimana? Ada satu riwayat mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama. Coba bayangkan Bapak Ibu, ditebas kita pakai pedang di tangan nih, tapi di situ-situ aja ditebas. Macam mana sakitnya kira-kira? Ada riwayat mengatakan seperti kail mata kancing yang dimasukkan ke lubang mulut sampai ke perut, ditarik saat isi-isinya keluar. Ada riwayat lagi yang mengatakan dahsyatnya sakitnya sakaratul maut seperti kambing hidup-hidup dikupas kulitnya Bapak Ibu. Umatku takkan sanggup ya Allah. Ya Allah, Allahumma khasyid ummati bi sakaratul maut. Limpahkanlah segala sakit sakaratul maut umatku ya Allah kepada, biarlah aku yang menanggung. Aku nabi mereka, aku rasul mereka. Mereka takkan sanggup ya Allah. Sampai segitunya Nabi memikirkan kita Bapak Ibu. Sekarang apa bukti cinta kita kepada Nabi? Kalau hanya selawat, anak SD ketika kelas 2 SD bisa selawat. Apa saat ini bukti cinta kita kepada Nabi? Kita mengaku cinta kepada Nabi. Maaf, Bapak Ibu, ketika Bapak tidak menjadikan Ibu seorang istri, apa yang diminta istri karena si suami Bapak ini cinta dilakukan. Ya kita sekarang apa bukti cinta kita kepada Nabi yang akan memberikan kita syafaat kelak di akhirat? Bukankah kata Nabi, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang hidupkan sunnahku bukti cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku kana ma'iya fil jannah, maka akan di surga bersamaku. Apa saat ini sunnah yang sudah Ibu hidupkan sama Bapak saat ini kepada Nabi? Kalau Ibu, Bapak, kalau kita mau menghidupkan sunnah Nabi itu 100%, tak sanggup. Sekarang ku tanyalah dulu Bapak. Kalau Nabi itu, Pak, pulang berdakwah, malam ketok pintu kepada Siti Khadijah, 3 kali diketuknya pintu, tak dibuka, maka di depan pintunya dikembangkannya burdahnya. Burdah itu sal, macam A. Itulah burdah namanya. Dikembangkannya di depan pintu, tidur dia. Bapak kira-kira cuman diketuk pintu rumah itu 3 kali, tak dibuka, ukurannya kereta ke dalam rumah. Cocok Pak Kades? Tak sanggup kita Bapak Ibu menghidupkan sunnah seluruhnya. Akan tetapi minimal jangan meninggalkan sunnah seluruhnya.
Buat bapak-bapak contoh terkecil sunnah itu apa? Ini. Jenggot ini sunnah. Man tamassaka bi sunnati dapat saddi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku saat ini, falahu ajru syahid, maka pahala baginya 100 orang mati syahid. 1 orang saja mati syahid Bapak udah masuk surga. Ini 100. Makanya tengok, boleh aku panjangkan jenggot. Sunnah ini. Bukan berarti orang pakai jenggot ini tak cantik, tak ganteng. Macam mana ibu tengok? Tetap ganteng aku kalau berjenggot kan? Tengoklah itu Habidah dari surgaku, itu istriku bu, yang pakai cadar. Bapak ibu dibilangkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu kalau pulang berdakwah biasa itu disajikan minuman oleh Siti Aisyah. Ketika disajikan minuman kepada Rasulullah, rupanya Aisyah nih lupa naruh disangkanya gula, rupanya garam. Maka ditaruhlah garam. Nabi pulang. Diminum ini teh manis, kok rasanya asin dipikir Rasulullah, maka diletak. Maka Aisyah tuh terkejut, biasanya disajikan minuman habis. Dan Nabi pun diam aja. Coba Bapak pulang karojo, capek, bakeringat, badan sudah lotih, sampai rumah disediakannya merah bentuk teh manis, tapi diminum asin. Macam mananya kau buat ini, udah capek pun masih kau buat garam ke dalam teh manis. Cocok, Pak. Pasti begitu. Kalau Nabi tidak, Nabi diam. Maka diminum oleh Siti Aisyah. Maka diganti oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, wahai suamiku, maafkan aku karena aku salah menaruh. Kupikir gula ternyata garam. Jadi ibu, kalau ibu membuat kesalahan kepada suami, cepat minta maaf. Apa kata Nabi? Kalau seandainya ada Tuhan dua di daripada Allah, maka akan kuperintahkan istri-istri sahabat untuk menyembah suaminya. Bapak, ibu, ini kujelaskan walaupun sakit. Tugas bapak tuh kepada ibu tuh dan tugas istri kita tuh Pak, cuman 2 saja. Jadi mencuci piring, menggosok, memasak tugas suami. Tugas istri cuma 2. Taat kepada Allah dan Rasulnya yang pertama, yang kedua taat kepada suami. Jadi kalau diperintahkan Allah taat kepada suami, kalau disuruh suami pula memasak, ibu, masaklah. Cocok? Tugas itu 2. Taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada suami. Jadi kalau dibilang suami, kau cucilah bagian, ya cucilah bu. Mana lagi harus taat sama suami? Nggak bisa tidak. Kenapa? Ibu tahu, apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, tahukah engkau kelak di akhirat siapa yang akan mendorong kendaraanmu masuk ke surga? Di pojok sana tuh rumahnya, lihat, namanya Muti'ah. Makanya bu, anakku paling kecil ku buat namanya Muti'ah, Afifah Mumtazah. Tengok sana, apa sih amalan dia sehingga mendorong kendaraan masuk ke dalam surga? Datang dia pertama. Top. Siapa? Saya Fatimah. Sebentar, besok datang kembali, aku belum izin sama suami. Padahal yang datang perempuan. Kalau kita saat ini, tak lagi dia pun tidak datang. Menengokkan, oh Polan, sini dulu. Begitu. Itu yang pertama. Hari kedua datang dengan Hasan, ditolak oleh Muti'ah. Aku belum izin kepada suamiku, aku baru izin hanya cuma engkau wahai Fatimah yang diperbolehkan masuk. Hari ketiga datang lagi Fatimah dengan Hasan dan Husain. Maka Muti'ah mengatakan, wahai Fatimah, aku sudah izin kepada suamiku, hanya engkau dan Hasan. Kalau Husain belum aku izinkan kepada suamiku. Maka diizinkan di hari ketiga masuk Fatimah, Hasan dan Husain. Dilihatnya, ditengoknya rumah, tak ada yang istimewa.
hanya ada tiga benda istilahnya yang diasingkan. Yang pertama handuk, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Mutiah ini untuk apa handuk? Wahai Fatimah, ketahuilah setiap suamiku berpulang kerja, dia letih, lelah, berkeringat, maka kulap wajah suamiku. Udah ibu buat ya sama suami ibu begitu. Paling ibu bercakap begini kan, mandilah bang, bu, kali pun keringat lama ini, gitu kan bu. Itu pertama amalannya. Yang kedua dilihat ada cambuk. Wahai Mutiah, ini tuh apa cambuk? Kok begitu kau sayang, kau lap-lap dibandingkan benda yang lain? Wahai Fatimah, ini cambuk aku berikan kepada suamiku ketika makan. Selesai makan aku tanyakan kepada suamiku, wahai suamiku, enakkah masakanku? Kalau tidak enak wahai suamiku, maka libaslah aku. Makanya sunnah bu kepada bapak-bapak, kalau pun tak enak masakan bini kita tuh enak sajalah bilang. Sunnah. Yang kedua, yang ketiga gunting. Ini gunting untuk apa Mutiah? Wahai Fatimah, gunting ini aku berikan kepada suamiku di kala mau tidur. Wahai suamiku, jikalau ada dari pagi sampai ini malam kita tidak tidur, perkataanku ada menyinggung, maka guntinglah lidahku. Kalau ibu-ibu sekarang udah salah pun tak nak minta maaf. Maulah tidur di tempat tidur di belakangnya, Wak. Padahal butuhnya sama awak, kan Pak? Bapak Ibu yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama ku tengok kosong. Ini sudah ku singkat, sudah kosong. Macam mana pula tak ku singkat ini? Bapak Ibu yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW? Yang pertama, akhlak. Akhlak Nabi sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi duduk dengan sahabat, maka adalah satu orang Arab Badui memberikan anggur. Jadi sistem Nabi, walaupun kurma satu butir, lagi duduk 10 orang, maka dibagi rata. Akan tetapi pada saat itu Rasul diberikan anggur oleh Arab Badui, tapi sahabat tak diberi. Kata sahabat, ini kok saat ini pelit ini Rasulullah. Biasanya kurma sebiji pun hanya untuk tai giginya awak makan dibagi sama awak. Kok kali ini tak dibagi? Ketika Arab Badui itu pergi, maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saat ini engkau pelit? Anggur begitu banyak kami tak dibagi sebagai sahabat. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa anggur ini masak. Aku takut kalau aku berikan anggur ini kepada kalian, raut wajah kalian tidak mampu untuk menahan rasa masam itu, sehingga membuat yang memberikan kecewa. Kalau ibu-ibu sekarang tidak. Sesok kita wirid nanti. Oh, telefonium. Iku meneh. Wes duite oke pun siap wirid miyai salri. Nabi tidak menghujat makanan, tapi kita menghujat. Yang kita bilang kurang asin lah, yang tempat sipolan cuman gorengan aja lah. Jadi dirubah ya Bapak Ibu ya. Untuk bapak-bapak, rokok kayak apa? Aku rokok jalan sama batang pun tak apa-apa lah. Jika rokok karo kawan bisa. Rokok apa juga enak. Wes minta dikei malah dibilang nggak enak. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, akhlak Nabi. Yang kedua, mahabbah, berkasih sayang. Berkasih sayang itu ialah mahabbah ketika Nabi berdakwah. Ada satu orang yang satu kota Mekah itu dijuluki keluarga dia itu dari kakek moyangnya itu orang jahat. Maka datanglah Nabi.
sebetulnya engkau ini orang baik di sisi Allah. Engkau siapa? Baru engkau yang mengatakan dalam seluruh kota Mekah ini aku orang baik. Namamu siapa? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Aku ikut dengan agamamu. Kalau kita bagaimana saat ini? Lihat orang jahat makin gak suka. Jangan sepele Bapak Ibu. Allah melihat ketika kita di akhir kehidupan, bukan di awal. Kalau di awal dalam kehidupan Allah memandang kita, tidak akan pernah ada sahabat menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena sahabat maksiat awalnya. Kita saat ini kita lakukan maksiat judi. Masih pakai kartu. Kalau sahabat, lihat wanita hamil, ayo kau laki-laki atau perempuan itu anak. Laki-laki aku perempuan, belah. Minum khabar saat ini kita minum tua pakai cangkir, akan terlebih dahulu sahabat pakai tengkorak manusia. Otak-otaknya diminum. Dibandingkan kejahatan sahabat, tidak ada apa-apanya kebandingkan kejahatan kita saat ini. Makanya jangan menyepelekan orang manusia yang lain. Walaupun dia ahli maksiat sekalipun, walaupun dia di luar daripada agama Islam. Dia di luar agama Islam, 1 minggu lagi dia mau meninggal, masuk dalam agama Islam, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Begitu dia sebaliknya ahli maksiat, seminggu lagi dia mau meninggal, bertobat kepada Allah, diterima Allah, maka bersih dosa. Jadi jangan menyepelekan orang lain, walaupun dia ahli maksiat, mahabbah, ajak, tarik, sanjung. Apa yang dimintanya kasih. Kalau roti, kalau motornya pula mobil dimintanya, mana kasih awak? Karena punya kereta Supra. Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar. Sabar adalah kunci kesuksesan seorang hamba ketika hidup di dunia. Ketika Nabi berdakwah, ada satu orang nenek. Setiap Nabi lewat diludahi. Setiap Nabi lewat diludahi. Pada suatu saat nenek itu sakit. Akan tetapi Nabi yang setiap hari diludahi, bahkan Nabi pula ialah yang pertama kali menengok si nenek itu. Coba ibu, setiap lewat diludahi, setiap lewat diludahi. Ukurannya besok malam rumah itu marah lah terbakar. Sabar. Bahkan diperintahkan Allah, wasta'inu bisabri wa shalah. Carilah pertolonganmu melalui sabar dan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 1 jam. Cuman pihak panitia ketika memanggil saya berpesan kisah tentang Nabi, yaitu tentang iman. Perkara yang paling penting dalam hidup ini Bapak Ibu, yaitu perkara iman. Kita mati tak bawa harta yang banyak, Allah tak marah. Kita mati tak bawa pangkat dan jabatan, Allah tak marah. Akan tetapi kita mati tidak membawa iman, Allah marah. Apa balasan seorang hamba yang ketika hidup di dunia berbuat maksiat? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dulu kelak di akhirat ataupun di dunia aku hidup, hendaknya aku beramal soleh. Laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Mereka kelak di akhirat di neraka yang membuat ketika ia hidup di dunia maksiat, lalai dengan perintah Allah, lalai sholat, lalai dia baca Quran, maksiat dikerjakan, dia tidak akan memperoleh sesuatu apapun terkecuali dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ia makan buah yang berduri itu tak menghilangkan rasa laparnya dan tak membuat gemuk. Macam mana lah Bu, makan tak hilang rasa lapar, tak buat. Itulah balasan kepada seorang hamba yang paling terkecil. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tafsir Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya di dalam kitabnya Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpi beliau, maka Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin siksamu Allah ganti dengan rahmat? Dari jari-jarimu keluar air sehingga engkau bisa minum.
Wahai Abbas, ketahuilah ketika aku hidup di dunia, aku mempunyai budak yang bernama Suaibah datang kepadaku mengatakan Nabi Muhammad lahir. Aku bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka Suaibah budak aku bebaskan dari dia budak. Maka dari situlah aku bisa setiap hari Senin dari keluar jari-jariku aku bisa minum. Bayangkan Bapak Ibu. Sesaat bagaimana kita sebagai umatnya berselawat senang kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam. Lama-lama kalau kuteruskan malah tinggal sediranku di sini. Maka insya Allah apapun yang hari kita ini mujakarahkan, bertalamu ilmi sama-sama kita, yaitu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun dari kejadian Rasulullah, intinya jadilah kita seorang insan yang di hari semakin hari ke depan menjadi orang yang lebih baik. Supaya apa? Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saat ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon kiranya saya dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu mohon kiranya saya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa Bu,